Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Cempaka akan menyajikan materi dengan judul konsep kegiatan perkemahan. Sebelum materi disampaikan, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Dwi Rahayu NPM 92. Saya Aditya Paramita Saksabula Putri NPM 98. Saya Susila Dwi Cayaningrum NPM 93. Saya Amanda Faikul Heriati NPM 85. Saya Alfira Matin NPM 107. Saya Farudin, NPM 79. Mari simak bersama-sama videonya. Pokok bahasan yang akan kami sampaikan ada 4. Yang pertama, pengertian dan jenis perkemahan. 2. Perkemahan pendidikan. 3. Persiapan perkemahan. 4. Memilih dan menentukan komponen tempat perkemahan. Yang pertama, pengertian perkemahan. Perkemahan secara umum adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan di alam terbuka dengan mendirikan tenda atau menginap di lokasi perkemahan. Selanjutnya yaitu jenis perkemahan. Adapun yang pertama, camping ground atau kemah yang didirikan di bumi perkemahan. Yang kedua, camping di pegunungan atau pantai, yaitu perkemahan yang dilakukan di pegunungan atau pantai. Yang ketiga adalah camping pramuka, yang mana nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Yang keempat, camping outbound, yaitu camping yang di dalamnya mempunyai beragam aktivitas permainan seperti airung jeram, flying fox, dan games yang menyenangkan. Selanjutnya, camping glamping, yaitu camping yang di bumi perkemahannya sudah disediakan tenda yang sudah terpasang. Selanjutnya, perkemahan pendidikan. Berkemah sebagai proses pendidikan di alam terbuka perlu dilakukan secara reguler atau periodik, yang mana di sekolah dilakukan di setiap akhir semester. Karena dengan berkemah, proses pemantapan mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial terminal dapat terkembang secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada jenis perkemahan pramuka. Yang perkemahan berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang pertama ada perkemahan 1 hari tanpa bermalam atau biasa disebut dengan persari, adalah kegiatan perkemahan yang dilakukan oleh pramuka tingkat siaga. Yang kedua, perkemahan 2 hari. Kegiatan berkemah yang berlangsung selama 2 hari. Biasanya dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu yang disebut persami, atau perkemahan Kamis Jumat yang disebut dengan perkaju. Yang ketiga, perkemahan 3 hari. Kegiatan kepramukaan yang berlangsung selama 3 hari. Biasanya hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yang keempat, perkemahan yang dilakukan lebih dari 3 hari. Yang kedua, perkemahan berdasarkan tempat pelaksanaannya. Yang pertama, perkemahan menetap, yaitu perkemahan yang tempatnya tetap sejak perkemahan dimulai hingga selesai. Yang kedua, perkemahan safari, yaitu perkemahan yang tempatnya berpindah, biasanya dilakukan dengan kegiatan penjelajahan atau survival. Selanjutnya, perkemahan berdasarkan tujuannya. 1. Kemah bakti. Kemah bakti itu seperti perkemahan wirakarya. Yang kedua yaitu perkemahan pelantikan, seperti perkemahan pelantikan tamu ambalan, pelantikan SKU penggalang ramu, dan lain-lain. Yang ketiga, kemah lomba seperti lomba tingkat LT. Yang keempat yaitu kemah rekreasi, dan yang kelima kemah jambore. Kemah jambore itu seperti jambore ranting cabang, jambore ranting daerah, jambore ranting nasional, dan jambore Asia Pasifik. Dan yang terakhir yaitu kemah riset atau penelitian. Selanjutnya, perkemahan berdasarkan jumlah pesertanya. 1. Perkemahan 1 regu penggalang atau sangga penegak. Yang kedua, perkemahan 1 pasukan penggalang, ambalan, penegak, atau racana pendega. Yang kedua, perkemahan 1 pasukan panggalan, ambalan, penegak, atau racana pandega. Yang ketiga, perkemahan 1 gugus depan. Yang keempat, perkemahan 1 kruatir ranting, kruatir cabang, kruatir daerah, dan kruatir nasional. Perkemahan berdasarkan wilayah satuannya. Ada nomor 1 yaitu perkemahan tingkat gugus depan. Ada nomor 2 yaitu perkemahan tingkat ranting. Ada nomor 3 yaitu perkemahan tingkat cabang. Ada nomor 4 yaitu perkemahan tingkat daerah. Ada nomor 5 yaitu perkemahan tingkat nasional. Ada nomor 6 ada perkemahan tingkat regional. Dan yang
Nomor 7 yaitu perkemahan tingkat dunia. Dan untuk yang selanjutnya yaitu perkemahan berdasarkan penyelenggara. Nomor 1 yaitu perkemahan gugus depan. Nomor 2 yaitu perkemahan kuartir. Nomor 3 yaitu perkemahan satuan karya pramuka atau perkemahan bakti saka taruna bumi. Yang keempat yaitu ada perkemahan antar satuan karya atau disebut dengan peran saka. Yang kelima ada perkemahan instansi atau badan di luar gerakan pramuka. Selanjutnya, persiapan perkemahan. Sebelum berkemah, kita harus menyiapkan peralatannya secara lengkap, di mana alat-alat tersebut berfungsi untuk menjaga kenyamanan, kebersihan, hingga kesehatan di dalam selama beraktivitas. Selanjutnya, persiapan perkemahan. Sebelum berkemah, kita harus menyiapkan peralatannya secara lengkap, di mana alat-alat tersebut berfungsi untuk menjaga kenyamanan, kebersihan, hingga kesehatan diri selama beraktivitas. Ada beberapa persiapan perkemahan. Yang pertama ada tenda, tikar, matras, dan sleeping bag. Yang kedua ada bahan dan alat untuk masak, makan, dan minum. Jikalau dari sekolah tidak dikasih makanan atau minuman siap saji, maka kita harus menyiapkan alat untuk berkemah seperti kompor, wajan, sutil, ataupun lain sebagainya. Yang ketiga ada pakaian. Pakaian pasti wajib ya teman-teman untuk kita berganti seperti pakaian bebas ataupun pakaian untuk tidur, terus baju pramuka dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada jas hujan. Kita tidak tahu dimanapun cuacanya kan berbeda-beda, jadi kita harus siap siaga untuk menjaga diri kita sendiri. Yang selanjutnya ada alat penerangan seperti senter, lilin. Yang kemudian ada obat-obatan untuk pribadi, yaitu setiap pribadi harus memiliki obat wajib untuk dirinya masing-masing. Yang selanjutnya ada ponsel. Ponsel terkadang kan tidak boleh, jadi salah satu seperti ketua regu ataupun wakil regu bisa menjadi salah satu ponsel ya? Ponsel untuk berkomunikasi ngono atau apa? Selanjutnya ada ponsel untuk berkomunikasi, itu bisa perwakilan dari salah satu regu saja. Kemudian selanjutnya ada peralatan mandi seperti sikat gigi, sabun, ataupun lain sebagainya. Dan selanjutnya ada peralatan ibadah seperti mukena, sajadah, dan sarung. Yang terakhir, memilih dan menentukan komponen tempat perkemahan. Yang pertama ada dekat dengan sumber air bersih seperti sungai dan lain sebagainya. Yang kedua ada kontur tanah yang datar. Yang ketiga ada jauh dari bahaya hewan liar seperti singa, ular, dan lain sebagainya. Yang keempat ada tidak menghalangi jalur pendaki. Itu biasanya kalau jalur pendaki berarti ada di pergunungan ya. Yang terakhir ada tidak berada di dasar lembah ataupun ngarai. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak video penyampaian materi dari kami dengan baik. Sebelum kami tutup, kami akan menampilkan yel-yel dari kelompok kami. Tepuk cempaka. Cerdas, energik, mandiri, pemberani,